drama kantor aku sama bos itu pas bos aku ini susah banget ngasih instruksi yang jelas. Gitu. Susah ngasih instruksi yang jelas. Contohnya Iya. gimana? Kalau dia ngomong atau gimana sih? Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kasem. Kali ini kita berada di playlist drama kantor. Apa itu drama kantor? Jadi gue dan tim dengan sengaja membuat sebuah program video yang dimana kita mengundang orang-orang yang pernah mengalami drama-drama di kantornya. Di episode kali ini gue mau ngobrol-ngobrol sama Maira. Halo, nama aku Maira. Aku sekarang di timnya Kasem, di tim F Project. Dan sekarang aku ini kerja sebagai Associate Consultant. Tapi Maira juga udah pernah kerja sebelumnya di tempat lain ya? Iya, udah pernah juga di 3 tempat. Di 3 tempat? Iya, betul. Dan kamu bisa dibilang relatif baru lulus juga sebetulnya kan ya? Iya, baru lulus. Baru lulus ya, kira-kira 10 tahun yang lalu gitu. Nggak setua itu ya? Nggak setelah itu ya, oke. Nggak kok. Iya, iya. Dia bisa dikategorikan sebetulnya fresh graduate, tetapi kayaknya di masa dia kuliah sudah aktif bekerja ya teman-teman. Nih contoh fresh graduate, idaman perusahaan-perusahaan nih kayaknya ya. Jadi udah sementara ngadepin 3 tempat kerja yang berbeda-beda. Iya, betul. Nah, kita kan hari ini mau ngomong soal drama kantor. Apakah Maira pernah mengalami drama kantor? Pernah tentunya. Pernah. Dalam hal apa? Biasanya drama kantor aku itu biasanya sama bos sih. Sama bos? Gimana tuh? Apa drama kantornya? Jadi, kalau yang pertama drama kantor aku sama bos itu pas bos aku ini susah banget ngasih instruksi yang jelas. Maksudnya nggak jelas tuh gimana? Kok bisa nggak jelas? Jadi kalau instruksi nggak jelas tuh misalnya nih, dia cuma bilang buatin laporan, udah gitu. Buatin laporan ini. Maira, kamu Gitu. buat laporan ya? Terusnya nggak dijelasin laporannya apa? Nggak dikasih tahu, maksudnya laporannya harus di dalamnya ada apanya. Misalnya disuruh bikin laporan SDM gitu. Iya, tapi di kan dalamnya nggak mungkin tahu. karena dia menganggap kamu udah tahu apa yang harus dilaporin. Iya, tapi itu pertama kali dia nyuruh, jadi harusnya aku nggak tahu. Jadi pertama kali dia nyuruh, Iya. cuma ngomong buatin laporan. Iya, Titik gitu ya. betul. Dan itu hari kedua aku kerja kayaknya. Hari kedua kerja, udah Iya. langsung, ya kalau konteksnya gitu sih jadinya emang kurang jelas ya. Iya. Gitu. Tapi dalam satu sisi, artinya dia mungkin emang punya confident level terhadap kemampuan kamu. Kamu harusnya Mungkin ya. bangga dong, Iya, atau iya. sama diri kamu sendiri. Ih gila lo, gue udah udah langsung disuruh bikin laporan tanpa diajarin gitu. Iya ya, tapi gimana ya, kadang kan kalau kayak gitu kan kita ngasih delivery juga nggak jelas kan. Maksudnya sepengetahuan aku aja nih, apalagi aku tuh masih fresh graduate juga gitu kan. Jadi ketika aku ngasih deliver, yang ada aku juga dimarah-marahin. Kok Jadi- nggak jelas sih gitu. Oh jadi waktu dia kasih instruksi yang kurang jelas, lalu kamu akhirnya berusaha untuk langsung mengerjakan, pas udah kamu kasih ke dia lagi, dia marah-marah? Iya, dan ternyata deadline-nya itu juga hari itu, siang itu gitu. Jadi aku pusing juga kan, maksudnya kayak jadi ngerasa, oh salah nih, jadi nggak kelar gara-gara gue gitu kan. Jadi kamu merasa bersalah? Iya. Gua nggak tahu ya teman-teman di sini yang nonton pernah nggak ngalamin hal serupa ya. Jadi diminta oleh atasan untuk melakukan sesuatu yang nggak jelas, lalu udah kita coba usahain sebaik mungkin kita kerjain, ternyata hasilnya nggak sesuai ekspektasi dia, malah dia marah-marah. Iya. Nah, pertanyaan gua adalah gimana cara kamu ngadepin itu waktu itu? Cara aku ngadepin itu ya, pada saat itu ketika memang harus di-deliver tepat waktu ya aku berusaha mancing-mancing bos aku juga buat ngejelasin kayak aku jelasin misalkan kayak, Pak saya tuh nggak bisa kalau kerjain ini tepat waktu dan harus benar, tapi instruksinya nggak jelas gitu. Jadi saya coba pancing kayak kalau saya pakai pendekatan kayak, Pak saya boleh nggak minta saran bapak gitu kan, dia Oke. lebih terbuka nih, oh nih anak butuh saran gue gitu kan. Dia jawab apa? Nggak boleh? Boleh, untungnya tuh boleh ya. Terus Iya, jadi boleh. jadi emang itu dijelasin akhirnya. Jadi pendekatannya harus juga sesuai kali ya sama bos aku gitu. Iya, tapi artinya kan problemnya berarti bisa diselesaikan dengan sederhana dong. Begitu dia Iya. kasih instruksi yang nggak jelas, ya udah kamu tanya aja, Pak, ini kurang jelas, boleh dijelasin nggak gitu? Tapi lebih ke cara approach
bos aku sih, kan bos aku tuh kayaknya dia tuh orangnya senang gitu kalau dia tuh dibutuhin sama aku. Jadi Oh gitu. Ini lucu juga ya tipe-tipe bos nih berarti. Iya. Tipe-tipe bos yang pengen merasa dibutuhkan gitu sama anggota timnya. Penting gitu ya. Jadi dia mungkin sengaja malah. Oh gitu ya? Iya, kasih kamu instruksi yang nggak jelas supaya dia kayak ditanya-tanya gitu. Mungkin dia charper sama kamu. Mungkin Charper ya. tuh cari perhatian ya buat yang angkatan yang nggak tahu istilah charper by the way. Anyway. Oke, tapi kan berarti simple dong ngadepinnya adalah ya udah kita harus berani tanya balik gitu. Iya. Tapi pas ditanya emang dia bisa ngejelasin atau enggak? Awalnya nggak jelas juga sih, cuman aku tanya-tanya lagi, lama-lama aku jadi nemu sendiri ininya, polanya, Polanya maksudnya. dia gitu. Ya berarti di sini kan bukan karena dia males ngomong ya, tetapi mungkin juga dia dalam mengkomunikasikan apa yang ada di isi kepalanya itu tidak mudah ditangkap sama kamu gitu kan. Iya. Dan akhirnya kamu sendiri yang harus menguak itu sampai akhirnya tahu oh mungkin kayak gini ya gitu ya. Aduh tuh capek banget sih kerja kayak gitu sih. Iya, capek sih. Iya nggak sih? Kayak untuk ngerjain ini aja udah butuh energi. Tapi sebelumnya kamu harus menerka-nerka apa maksud dari omongannya dia gitu kan. Oke, bertahan berapa lama kamu dengan bos itu akhirnya? 6 bulan. 6 bulan? Cukup lama loh. Ini cukup lama loh. 6 bulan Lama ya? dengan instruksi yang kurang jelas dan sebagainya gitu kan. Iya. Tapi akhirnya gimana? End of the story-nya gimana? End of the story, jadinya ya udah lama-lama aku lebih emang harus mungkin karena waktu juga ya. Aku harus mengenal dia lebih dalam karena kan waktu aku baru pertama kali kenal juga gitu. Ini kerja apa PDKT sih? Agak bingung gue ya. Iya, strateginya Terus mirip-mirip sih. Strategi Jadi, mirip iya, ya. yang penting kan kerjaan kita bisa tepat ya, sesuai sama atasan kita juga gitu. Ya tapi aku berharapnya sih bos aku memang udah bisa ngejelasin lebih detail dari awal sih. Aku berharapnya kayak gitu. Jadi aku nggak perlu effort lebih Nggak gitu. perlu effort lebih. Oke, Iya. jadi buat teman-teman yang ngerasain hal serupa drama kantor yang dirasain oleh Maira, ya berarti kita anggap aja beginilah, anggap aja ini latihan kita untuk memahami komunikasi yang sulit ya. Dan ini bisa membuat kita jadi lebih pintar gitu ya Iya. dalam memahami atau melakukan verbal analisis. Wah, keren kan? Itu. Jadi kalau ditanya ya, kamu belajar apa dari company yang sebelumnya? Verbal analisis Pak gitu. Maksudnya apa tuh? Saya harus menganalisa komunikasi dari atasan saya Pak yang kurang jelas gitu. Ya. Iya. Dan itu membantu kamu juga nantinya supaya kalau jadi atasan kita ingat-ingat juga jangan kayak begitu gitu ya. Latihlah communication skills kita jadi kita bisa menuangkan apa yang ada di isi pikiran kita. Karena kadang-kadang ada dua sih kalau gue ya melihatnya. Analisa gue untuk kondisi kayak gini nih ada dua. Satu, emang dia nggak tahu apa yang harus dikerjain. Jadi dia cuma tahu bikinnya laporan, tapi gue juga nggak tahu sebenarnya mesti laporan kayak apa. Ya, jadi dia nggak tahu sebetulnya. Yang kedua dia tahu, tapi dia nggak bisa ngeluarin isi kepalanya dia dalam sebuah komunikasi yang efektif, right? Atau ya dua itu sih kebanyakan. Atau yang ketiga yang tadi itu yang agak less likely ya. Dia emang sengaja cari perhatian sama kamu biar ditanya-tanya gitu. Bisa jadi. But anyway, oke. Itu drama kantor yang pernah kamu alamin yang pertama. Tapi kan kamu udah ada di 3 tempat nih. Masa cuma itu aja? Ada lagi nggak yang lain drama kantornya? Ada lagi sih. Apa tuh? Iya, jadi bos aku waktu itu ya, mantan bos aku ini, dia itu suka banget ngilang-ngilangan. Suka banget hilang-hilangan. Iya, hilang-hilangan dalam artian kan waktu itu lagi WFH terus kan, jadi emang jarang ketemu. Nah, jadi emang komunikasinya pasti via chat dong. I see. Nah, itu sering banget nih kalau di WA online, tapi gak pernah bales. Jadi kamu di ghosting dong? Iya, di ghosting, betul Kak, aku di ghosting. Gila ya, ternyata di dunia kerja bisa di ghosting sama atasan. Iya, dan pada saat itu juga aku sampai mikir apa pertanyaan aku yang nggak jelas nih, makanya bos aku kesel kali, jadi dia ngapain dibales nih kayak gitu. Kamu tuh orangnya self introspeksi banget ya gitu ya, kayak ada bosnya begini, aduh jangan-jangan aku yang salah nih, ada bosnya yang begitu, aduh jangan-jangan aku yang kurang paham nih gitu ya. Bagus sih, self awareness kamu tinggi ya. Iya, gitu. Cuman ya lagi-lagi nih jadi pacar kamu enak sih. Begitu ada konflik langsung jangan-jangan aku yang salah gitu. Terus ya kalau aku jadi pacar kamu sih iya bener-bener gitu aja. Jangan ya, jangan digituin. Bener juga sih Kak, makasih Kak ininya ya, insight-nya ya. Maksudnya di luar sana buat teman-teman semua
sometimes juga kita emang harus berani untuk ngeliat ke diri kita dulu gitu. Iya. Jangan cuman langsung ngomongin bos kita, langsung berasumsi yang buruk. Jangan-jangan emang kitanya yang nanyanya kurang tepat, jadi dia juga bingung mau jawab apa gitu Iya. ya. Oke, terus lanjut lagi. Nah, sampai suatu saat nih, ternyata teman-teman kerja aku yang di tim aku ini juga pada nanyain, bos aku kemana sih? Nanya ke aku, karena Ya. aku orang terdekatnya dia kan. Padahal udah deket loh. Padahal udah deket ya. Aku Masih udah aja deket. di ghosting. Iya. Emang suka gitu pas lagi baper-bapernya malah di ghosting. Itu sering banget sih. Iya, ini Kak Sam curhat ya, Oh, iya. kayaknya. Ini drama kantor atau drama relationship ya? Iya, makanya. Oke, agak beda, Agak agak rancu tipis nih. lah. Jadi hilang-hilangin. Gimana kamu ngadepinnya? Agak susah sih kalau ngilang-ngilangan tuh gimana ya. Paling kalau misalkan emang lagi ada kesempatan buat WFO, aku udah ngelis nih apa aja yang perlu aku tanyain waktu Ih, belum keren. kejawab gitu kan. Jadi ketika WFO, ketika ketemu aku langsung, Pak, saya tanya ini gitu. Langsung kejar target ya? Langsung, iya, Oke. harus kayak gitu sih. Menarik, Gitu aja menarik. sih. Ini bagus banget sih dan sangat praktikal ya teman-teman. Jadi jangan menyerah, jangan jadi kita membiarkan kita berasumsi sendiri atau bertanya-tanya. Begitu ketemu, udah di list, langsung tanyain semuanya. Ini bagus sih, bagus. Hal lainnya mungkin yang bisa gue kasih tips adalah boleh duduk berdua sama dia, lalu kita setting ekspektasi. Oke. Pak, ini saya mau tanya, sebaiknya kalau misalnya kita komunikasi lewat chat itu Bapak nyamannya saya tanyanya di jam berapa? Oh. Lalu saya bisa expect nanti dapat jawabannya itu di jam berapa atau berapa lama setelahnya. Karena bisa aja kan kamu ternyata selama ini ngechat dia itu emang di jam-jam dia sibuk. Iya kan? Iya, Nah, hal itu kan bisa aja membuat dia jadi, nanti deh gua ngebalesnya, ternyata malah bablas. Iya. Kelupaan gitu. Ya itu setting ekspektasi seperti itu hal yang wajar dan harus kita wajarkan teman-teman gitu. Jangan sampai kita cuman kayak menggerutu aja. Itu sih kalau tips dari gue. Oke, sekarang kita masuk ke segmen This or That. Gue akan nanya dua hal yang cukup kontras. Lalu teman-teman yang lagi nonton juga boleh tulis di komen ya, kalian milih yang mana. Nah, gue mau nanya ke Maira nih, terkait dengan atasan ya. Iya. Lo pilih yang mana? Yang pertama adalah leader yang suka ghosting atau hilang-hilangan, atau leader yang nongol terus, gangguin lo terus. Leader yang gangguin terus. Ih, enak banget ya jadi leadernya. Gampang digangguin gak marah. Oke. Jadi sukanya leader yang gangguin terus. Gangguin terus. Datang iya. terus. Heeh. Leader yang kalau nggak suka sama kamu atau atasannya ada yang buat salah, dia suka nyinyir. Jadi leader yang nyinyir atau leader yang ngediemin kalau kita berbuat salah. Nyinyir sih sebetulnya. Jadi lo mendingan dinyinyirin daripada didiemin kalau lo berbuat salah. Iya, Tapi lo pernah ngalamin? pernah. Seriusan? Iya. Dinyinyirin gimana contohnya? Contohin dong. Lo jadi leadernya. Aduh, dinyinyirin gimana ya? Sebenarnya ini bukan, ya sebenarnya apa ya? Mungkin bos aku kurang suka yang lihat aku ke kantor, aku buru-buru, terus rambut aku nggak nyisir. Ini leadernya cewek cowok? Cowok. Apa urusannya dia? Jadi waktu itu aku buru-buru nih. Lo bukan istrinya, kenapa dia ngurusin lo nyisir apa nggak nyisir? Ya nggak tahu ya, mungkin entahlah ya dia preferensi dia gitu kan. Jadi aku pagi-pagi nih aku buru-buru, aku sampai kantor, terus ya udah aku sampai meja, aku masih berantakan kan, tapi sebenarnya nggak berantakan banget, cuman emang rambut aku aja nih, baju aku semuanya rapi gitu kan. Tapi karena lari-larian jadi rambut aku agak kusut gitu. Terus dia tiba-tiba ngomong ke depan orang kayak, ih belum sisiran nih, kayak gitu. Terus aku kayak, karena aku lagi capek jadi aku kesel, aku sedih gitu kan, kayak iya aku kusut banget kayak gitu. Terus ya udah, tapi sebetulnya itu kan bener ya, sebetulnya kan mestinya mungkin dilihat orang nggak enak gitu ya, kayak acak-acakan gitu. Apalagi waktu itu juga emang kita mau langsung meeting sama orang luar, jadi sebenarnya dia maksudnya adalah benerin dulu penampilan lo gitu, baru Selain penampilan dia nyinyirin apa lagi? mungkin lebih ke menegur secara private ya. Kalau nyinyir kan mungkin kayak Di depan umum? di depan umum gitu kan. Nah, depan umum sih lebih kebanyakan Oke. penampilan. Oke, tapi lo pernah juga ketemu bos yang dia diemin lo aja, kalau dia nggak suka, dia kayak ngambek diem gitu.
Enggak. Nggak pernah ya? Nggak pernah sih. Makanya kalau dibayang-bayangkan lu tetap milihnya mendingan yang nyinyir ya? Iya, gitu. Karena aku lebih suka dikritik, tapi buat emang lebih baik gitu. Hmm. Karena selama ini sebetulnya nyinyiran dia itu sebetulnya memang ngebangun gitu, atau bukan ngebangun sih, misalnya hal-hal yang aku luput gitu. Kayak tadi kan misalnya aku nggak sisiran gitu, kan aku malu juga kalau misalkan nanti aku meeting, aku lihat kaca, aku belum sisiran, kan aku malu gitu. Aku nggak mungkin nyisir pas lagi meeting gitu kan. Iya. Gitu. Jadi ada kecocokan di sini sebetulnya. Cuma kan nggak semua orang suka gitu, dan aku pun sempet kesel karena aku lagi capek kondisinya. Gitu. Jadi buat atasan, buat teman-teman semua ya, bercandaan kita kadang tidak bisa diterima dengan baik oleh orang lain karena kita nggak pernah tahu kondisi hati, pikiran, fisiknya orang itu seperti apa. Nah, ini yang gue sebut dengan external awareness. Jadi kita bukan hanya aware terhadap apa yang terjadi di diri kita, tetapi kita juga aware terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita. Ya, jadi kalau misalnya lihat teman-temannya yang lagi mukanya lagi kusut, lagi apa, ya nggak usah kita terus-terusan bercandain, lu muka lu kayak belum disetrika gitu ya, nggak usah ya kan. Ya harus dilihat lah gitu ya, Maya. Mungkin moral of the story-nya itu juga gitu ya. Dan buat kita juga yang kebetulan jadi tanda kutip korban seperti itu, mungkin ya kayak Mayra juga bagus, dia menyadari ya secara substansial sih nggak salah. Hanya saja saya lagi capek makanya saya baper. Nah, ini bentuk juga bagus dari segi self awareness atau internal awareness-nya Mayra. Nah, jadi itu teman-teman, kalau kita ngadepin drama kantor jangan lagi-lagi terlalu hanya memikirkan apa yang salah ya dengan orang lain, tetapi juga apa yang terjadi dengan diri kita sih, sampai kita merasa tidak nyaman. Iya, betul. Gitu. By the way, kalau dari Mayra sendiri nih ya, sebagai fresh graduate terutama gitu ya, tapi yang udah kerja dengan beberapa pengalaman, bos idamannya, atasan yang idamannya itu yang seperti apa? Yang idaman ya, baik. Makasih. Ini idaman ngomongin gue ya atau nggak tahu sih. Oke, baik tuh apa sih definisi? Gue suka bingung kalau gue pengen atasan yang baik tuh kayak apa? Yang baik menurut aku ya, menurut aku baik menurut aku ini orangnya tuh jujur. Baik, jujur, oke, ya, jujur ya, dia sama aku tuh jujur ngomongnya. Terus bos aku ini juga bisa percaya sama aku. Dan bisa ngehargain aku. Luas ya definisi baiknya. Iya. Baiknya bercabang. Cabangnya cabang lagi tuh banyak tuh. Oke. Terus apa lagi selain itu? Selain itu apa tadi, ngertiin kamu ya tadi? Ngertiin aku, bisa ngehargain aku juga gitu. Bisa kan. menghargai kamu. Karena kalau dia ngehargain aku kan aku juga ngehargain dia pasti gitu. Oke. Terus juga pengen bos yang detail kalau ngasih instruksi atau ngebahas sesuatu gitu. Terus juga pengen bos yang nggak cuma ngomongin kerjaan aja sih, kadang bisa ngomongin hal-hal di luar kerjaan gitu. Seperti relationship seperti yang sekarang ya. Ini lagi kerja tapi ngomongin hal-hal di luar kerjaan nih. Iya. Kan kita jadi tahu nih, misalkan Kasem gimana sekarang relationship-nya Kasem itu sekarang gimana? Jangan dibahas. Jangan dibahas. Ya, tadi kayak ngomongin relationship mulu kan. Iya, kayaknya lagi ini juga. Iya, dibahas gitu. Gantian gue yang dibahas ya. Oke, teman-teman, kita langsung masuk ke segmen berikutnya aja ya. Ini udah mulai gue yang dibahas sih. Dengar-dengar Mayra mau kasih challenge buat gue. Iya, betul. Sekarang Kasem kan udah jadi atasan aku. Beberapa bulan ini nih udah jadi bos aku kan. Oke. Nah, aku pengen tahu nih Kasem itu seberapa kenal sih sama aku. Wow, kok gue jadi induction? Ini gue yang di probationin apa gimana? Oke, nggak apa-apa. Coba. Aduh, gue deg-degan nih. Iya, by the way ini beneran gue nggak tahu pertanyaannya apa. Tim gue sama Mayra yang nyiapin. Ya, gue deg-degan beneran. Gimana? Aku bakal ngasih 5 pertanyaan ya. 5 lagi? Oke. Tunggu, kalau gue bisa jawab semua, gue dapet apa? Biar seru nih. Oke, dapet traktir nih, traktir. Traktir apa? Traktir makan malam abis ini. Oke, nanti di belakang kamera bukan aku yang traktir ya, Kak. Jangan dibuka dong. Oh gitu ya. Oke, traktir kalau gue bisa jawab semua, lo traktir seluruh tim. Oke, boleh. Oke, sip. Sip.
Kalau jawab semua ya, Ya, kalau bener semua. kalau gue salah satu aja ya, gue akan traktir semua tim. Oke. Pertanyaan pertama. Aku lebih suka WFO atau WFH? WFH. Salah. Gila, gue udah tahu di pertama. No. Enggak, tapi kan lo kan introvert. Jadi gue jelasin dulu. Argumen gue adalah gue tahu lo kecenderungannya introvert. Oke. Jadi gue pikir lo sebenarnya suka di rumah karena mungkin bisa punya personal space. Kalau di kantor kan pasti kan rame-rame terus gitu. Apalagi kantor kita kan juga space-nya nggak terlalu besar. Oke. Tadi Iya. kenapa? Lebih suka WFO sebetulnya karena ya papa lebih cepet aja sih. Oh, karena pengen cepetnya itu ya. Kan kerjaan ya konteksnya gitu. Ya. Terus kadang ya introvert juga kadang kalau kerja sendiri kan juga capek kadang, maksudnya bosen gitu. Paling introvert ya butuh waktu 5-10 menit sendiri Sendirian, juga udah terus cukup, kok. ya? Menarik nih Gitu. teman-teman ya. Jadi oke, selesai pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan kedua. Gimana cara aku refreshing kalau lagi mood kerjaan? Makan, tidur, belanja, atau olahraga? Oke, gue jawab. Tidur. Benar! Yes. Betul. Oke. Terus apa lagi? Aku tipenya lebih suka kerja behind the desk atau ikut KSM misalkan buat facilitating, Susah nih. pelatihan kayak gitu. Susah nih. Sebenarnya kayak soal 50-50 nih gue liatnya. Ikut-ikut gua keluar, bukan behind the desk. Oke, behind the desk. Salah. Oke, lanjut. Walaupun seneng juga sih, Iya. cuman lebih Ini kan sekarang prefer. tampil. Iya, bener kan juga. tampil kan? Iya, Oke, iya. makanya gue keterkecoh karena waktu kita minta, ya Jo ya, waktu kita minta Maira tampil, terusnya dia kayak nggak berpikir dua kali, langsung iya aja gitu kan. Jadi gue iya, terkecoh. iya. Oke, nggak apa-apa. Terus apa lagi? Aku lebih prefer bisa diganggu 1 minggu atau Hanya weekday. hanya weekdays. Hanya weekdays. Ya, betul. Tapi gue sering jagoin. Ini merupakan sindiran halus, saudara-saudara. Betul. Ada momen buat aspirasi jadi. Ada momen kasih feedback buat atasannya lewat bikin video, guys. Oke, terus Terakhir ya, satu lagi. Aku lebih senang bisa ngobrol kerjaan aja atau bisa di luar kerjaan juga. Tadi udah dijawab, di luar kerjaan juga. Betul. Jadi 2-3 ya skor ya, gue 3 kali salah ya. Iya. Nampaknya saya belum menjadi bos idaman ya, Maira. Nggak apa-apa Kak, nanti kita perlahan-lahan ya bisa lebih saling bonding mengenal gitu. lagi. Oke, kalau gitu teman-teman, itu aja dari kita ya di episode drama kantor kali ini. Semoga kalian juga bisa relate dan bisa belajar sesuatu dari obrolan santai ini. Dan kalau kalian punya cerita-cerita menarik tentang drama kantor, langsung aja tulis di komen, lalu mention IG kalian mungkin supaya kita bisa DM gitu ya. Nanti kita coba tanyain tanya ke kalian, lalu kita coba undang kalau kalian bersedia gitu untuk cerita-cerita. Kalau mau diundang mukanya diburem-buremin juga bisa kok. Ini kayak apaan? Anyway, thank you Maira for coming. Thank you Kak. Semoga betah dan Yeah. semoga gue bisa menjadi atasan yang lebih baik dari yang sebelumnya juga. Gitu. So, thank you semuanya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya di channel Tanya Kak Sen. Salam drama kantor.